ya sampai 45. Nanti dilanjutkan sama tulisnya ya. Udah dibuka? Udah. Mari kita baca sama-sama. Andikna ini Raihan sakit. Amira hadir. Devi sakit ya. Dinda hadir. Risa hadir. Kiza hadir. Kirani hadir. Nabi
lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa bedanya sih akhlak, etika, dan moral? Ya, perbedaannya. Ada akhlak, ada etika, ada moral. Nah, ada yang tahu nggak perbedaannya itu apa? Ya, Akhlak merupakan pembawaan atas diri manusia yang menghasilkan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai. Kalau moral merupakan tindakan manusia yang diwarisi dari adab dan kebiasaan, sedangkan etika merupakan pengetahuan yang berdasarkan baik dan buruknya satu tindakan berdasarkan akal dan nilai-nilai. Tuh, ada yang lain lagi nggak? Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Ada? Ya, jadi perbedaan antara akhlak, etika, dan moral itu terletak dari sumber yang dijadikan rujukan untuk menentukan baik dan buruknya. Kalau misalkan tadi etika nih, etika itu penilaian baik buruknya berdasarkan pendapat atau pikiran. Kalau etika, kalau moral mah berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan kalau akhlak itu ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruknya adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, itu perbedaan antara akhlak, etika,
paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak? Bukannya gitu. Tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama hanya boros atau mubazir. Pokoknya aku nggak mau tahu, harus kelihatan baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cici, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Kami gak mau aku dengan suara kamu. Langit, bisakah kamu turunkan petir? Sungguh alangnya sih. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubatiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat tingkat kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Arya. Si supir ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Kelihatan bukan ahli surga. Beda dong sama aku. Dengar adzan langsung muter masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harusnya lupa aku yang jadi imam. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku nggak yakin sholat usah kalau mau sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Curang, apa dia orangnya? Benar, dia adalah target kita. Hei, dengar ya, aku ini orang paling baik sekampung ini. Target, yang benar aja dong. Ternyata benar curang, dia mengidap penyakit ujub. Penyakit apaan? Aku sihat dan buka kok. Bahkan sehari bisa ke masjid sampai 7 kali. Maksudnya adalah penyakit hati. Ujub itu seperti engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain itu sedikit, sehingga kamu merasa berbangga diri seolah-olah orang lain tidak ada yang sebaik kamu. Nah, emang benar kok kenyataannya? Dari mana benarnya? Memang kamu yang catat amal orang sekampung ini? Enggak juga sih, tapi kan sehari-hari kelihatan. Nggak ada yang ibadahnya rajin kayak aku. Dengar, ibadah itu butuh keikhlasan. Kalau kamu banding-bandingkan, bisa gugur nilainya nanti. Gitu ya. Terus, bagaimana dong cara membuang penyakit ujub itu? Dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang diuji dengan sifat ujub atau bangga diri, hendaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya. Dengan begitu, insya Allah dia tidak akan lagi merasa lebih baik dari orang lain. Ya, tapi masalah dengan cara ujub dan takabur, dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan sih coba panggil-panggil? Kamu mungkin aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, klik TV baru segede itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mau beli itu duluan. Bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Iya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Kamu siapa? Ya elah, masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kepedean cuy. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa Bapak merasa iri badannya? Ya jelas dong. Secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih, yang bikin sifat iri itu dipuji oleh Allah. Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri, masih pakai dengki. Itu lebih parah lagi. Maksudnya, karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahlamu yang akan dihilangkan. Benar kan? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad
asal berusaha menjaga. Sebagaimana api yang membakar itu bakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata dan pahala akan menjadi pijakannya. Tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh api iri dengkimu. Jadi gitu ya. Nah, baik. Setelah kalian mengamati video yang tadi, apakah dalam video tersebut disebut sebagai sikap yang baik? Tidak. Apakah mencerminkan perilaku yang baik? Tidak. Jadi, masalahnya kalian cari apa sih pengertian dari sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Karena itu merupakan akhlak atau sikap yang tercela. Kemudian yang kedua, kalian cari bagaimana cara menghindari sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang terakhir, kalian cari apa saja sih manfaat dari menghindari sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, sebelum kalian mencari solusi dari permasalahan tersebut, Ibu akan bagi ke dalam 3 kelompok. Ibu akan tuliskan ya. Untuk kelompok 1 siapa aja? Kelompok 1 siapa? Amira, terus Liza, Mentari, Kirani, Nara, terakhir ada Alkisah. Untuk kelompok 2, Rahma, Sabita, Naima, Frisha, kamu tuh ya? Oh, satu lagi. Ya. Di kelompok 3 kan? Ya. Nah, baik. Ibu sudah bagi ke dalam 3 kelompok. Nah, tugasnya udah tahu? Tugasnya kalian mencari solusi dari masalah tersebut dalam LKPD nanti yang Ibu bagikan. Terus, karena tujuan pembelajaran kita ada membuat hasil karya, jadi tiap kelompok membuat satu karya atau produk berupa poster tentang menghindari akhlak tercela. Nah, Ibu akan beri waktu kepada kalian 45 menit untuk mengerjakan LKPD dan membuat poster. Nah, silakan kalian duduk
ada apa pengertian dari Anggota-anggotanya Liza, Mentari, Kirani, dan Alisa. Pertama ada pertanyaan, apa pengertian dari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur serta hasad? Yang pertama, pengertian dari berfoya-foya adalah menghabiskan uang untuk tujuan bersenang-senang belaka atau misalnya menghamburkan lebih dari seharusnya. Pengertian ria adalah memperlihatkan atau pamer ke orang-orang. Kita bakal memperlihatkan hasil produk dari kelompok satu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan buat jadi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rahmatul Azizah dan aku Ziza. Kita dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi. Di kelompok kita yang beranggotakan Risha, Rahma, Sabita, Titin, dan Naima. Yang pertama ada pengertian dari berfoya-foya. Berfoya-foya adalah sikap, pola pikir, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Perilaku berfoya-foya termasuk konsumsi yang berlebihan seperti membeli barang yang tidak diperlukan, selalu membeli makanan mewah, dan sering berbelanja berlebihan. Selanjutnya pengertian ria. Ria adalah harapan untuk mendapatkan keriduan dan pujian manusia ketika beribadah. Yang ketiga ada pengertian sum'ah. Perbuatan sum'ah ini menonjolkan ibadah agar didengar orang atau menunjukkan amal yang dikerjakan agar orang-orang memujinya. Yang keempat pengertian dari takabur. Takabur adalah sikap sombong, merasa paling tinggi hingga akhirnya merendahkan orang lain. Dan yang kelima ada pengertian hasad. Hasad adalah perasaan benci atau dengki yang timbul ketika melihat kebahagiaan orang lain. Selanjutnya ada bagaimana cara menghindari sikap berfoya-foya, membedakan keinginan dan kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana. Selanjutnya ada menghindari sifat tidak, perbaiki niat, mengingat kematian dan saling mengingatkan. Menghindari sifat sum'ah, menumbuhkan rasa ikhlas, menumbuhkan tujuan amal ibadah karena Allah, memperbanyak rasa syukur. Dan menghindari sifat takabur, memiliki sifat rendah hati, bersyukur dan menghormati orang lain. Menghindari sifat hasad, selalu mengingat kebesaran Allah, memperbanyak ibadah, lebih banyak bersyukur. Apa saja manfaat dari menghindari sikap berfoya-foya? Mampu memahami mana kebutuhan penting dan mana keinginan, mampu menyiapkan kebutuhan mendatang, dan tidak terjebak dalam mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Manfaat menghindari sifat ria, terhindar dari penyakit hati, terhindar dari golongan orang munafik, dan terhindar dari mukroh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada manfaat dari menghindari sifat sum'ah. Yang pertama, tidak kehilangan pahala dan kebenaran. Terus ada produk berupa poster dari kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3, aku Siti,
sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah selesai dan sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Di dunia ini banyak atau beragam gitu ya mengenai akhlak, itu ada akhlak yang baik dan akhlak yang buruk.